Halo, seperti di judulnya, kita bahas tentang komposisi kimiawi dari virus. Pokok bahasan yang pertama, protein virus, asam nukleat virus, selubung lipid virus, sama glikoprotein virus. Jadi ini komposisi kimia virus cuma terdiri dari 4 yang kita bahas di sini. Ya, yang pertama tentang protein virus. Jadi fungsi protein virus itu apa? Protein virus itu kan tadi dari kapsid ya. Kapsid itu kumpulan dari kapsomer. Fungsinya apa? Yang pertama, memfasilitasi transfer asam nukleat virus dari sel penjamu satu ke sel penjamu yang lain. Yang kedua, melindungi genom virus. Ya, genom virus itu yang DNA atau RNA, kan gitu ya. Sekali lagi, virus hanya memiliki DNA saja atau RNA saja. Kemudian yang ketiga, pelekatan partikel virus. Yang keempat, memberikan simetri struktural bagi partikel virus. Ya, jadi kan ada pembagian virus berdasarkan kapsidnya ya, ada bentuknya seperti eh, polihedral, ada bentuknya seperti helix gitu ya. Ini berdasarkan dari proteinnya gitu ya. Menentukan karakteristik antigenik virus. Ini protein dari fungsi dari protein. Protein fungsional misalnya enzim beberapa ada yang tidak penting, tetapi berapa penting untuk inisiasi siklus replikasi virus saat virion memasuki sel penjamu gitu ya. Virus kan butuh ribosom, makanya dia masuk ke dalam inti sel gitu ya. Itu dia sudah ada DNA atau RNA-nya, cuman dia tidak ada mesin untuk mensintesis gitu ya. Yang penting yang fungsional itu biasanya di situ. Contohnya RNA polimerase pada RNA sense ortomoxivirus dan rhabdovirus. Reverse transkriptase pada retrovirus, di mana RNA nanti menjadi DNA. Poxvirus memiliki protein yang banyak untuk transkripsi. Kemudian komposisi kimiawi yang kedua yakni asam nukleat. Asam nukleat itu terdiri dari DNA saja atau RNA saja ya. Di virusnya cuma DNA saja atau RNA saja. Kemudian bisa untai tunggal atau untai ganda. Kemudian bisa bersegmen atau tidak bersegmen. Ini banyak, contohnya pada virus influenza itu dia mengandung segmen-segmen, jadi memisah-misah gitu. Memiliki banyak jenis, untai, dan ukuran berbeda. Ini menentukan klasifikasi virus ke dalam famili. Ukuran genom DNA 3,2 kilo base pair. Ini contohnya pada Hepna di virus ya. Bisa diketahui di sini, jadi dia virusnya mengandung DNA. Ada Hepna virus sampai 375 kilo base pair itu pox virus. Ukuran genom RNA 7 kilo base pair, yang paling kecil ya picorna virus. Picorna ini bahasa latinnya tuh kecil ya, pico, dan astrovirus hingga 30 kilo base pair itu pada coronavirus. Ya. Ini contohnya pembagian klasifikasi virus berdasarkan asam nukleat, tadi berdasarkan kapsidnya, tadi kan ada kapsidnya ya. Kemudian ada yang berdasarkan envelope, ya, ada kemampuan berdasarkan sensitivitasnya terhadap ether dan sebagainya. RNA dapat berupa linear tunggal, misalnya picornavirus dan beberapa segmen seperti octomoxivirus. Beberapa RNA bersifat infeksius, contohnya pada picornavirus dan togavirus, dan tidak infeksius, contohnya pada rhabdovirus dan orthomoxiviridae. Asam nukleat dapat dikarakterisasi berdasarkan kandungan guanin dan sitosin. Ya, guanin dan sitosin ini ikatannya itu ada 3. Jadi asam nukleik itu ada adenin sama timin, ikatan hidrogennya 2. Guanin sama sitosin ini ikatan hidrogennya ada 3, ikatan komplementer ada 3. Jadi dia tidak mudah untuk termutasi, oleh karena itu sering digunakan ya. Sedangkan kalau adenin timin ikatannya lemah, ikatan hidrogennya itu cuma ada 2. Oleh karena itu dia sering termutasi. Oleh karena itu beberapa karakterisasi virus itu bisa dibedakan berdasarkan komposisi dari guanin sama sitosin. Selubung lipid, lipid diperoleh saat virus menonjol keluar dari membran sel, ya, pada sel inang maksudnya. Virus mengandung lipid, sensitif terhadap ether dan pelarut organik lain. Dia tidak infeksius gitu ya. Jadi virus yang hanya terdiri dari DNA sama RNA sama kapsid saja itu dia lebih resisten terhadap pelarut organik, sedangkan yang ada struktur tambang, ada lipidnya, ada speknya itu dia malah cenderung dia uh, sensitif gitu ya. Ini contohnya, jadi virusnya masuk ini ya, virus masuk ke dalam sel, kemudian dia membuka DNA atau RNA-nya masuk ke dalam inti sel, dia mensintesis ya sampai terbentuk cikal bakal virus baru. Virus baru ini dia kan butuh uh, selubung lipid. Selubung lipidnya kan dia tidak masuk di sini. Jadi dia mensintesisnya itu dari lingkungan luarnya sel ini. Itu sel. Kemudian glikoprotein virus, selubung virus mengandung glikoprotein yang disandi oleh virus itu sendiri.
Glikoprotein akan melekat ke sel reseptor dan terlibat pada fusi membran sel. Glikosilasi ekstensif dapat mencegah netralisasi efektif virus oleh antibodi spesifik. Glikoprotein pada virus influenza mengandung hemagglutinins sama neuraminidase. Jadi ini contohnya pada virus influenza di mana DNA-nya itu bersegmen, pecah-pecah 1 2 3 gini. Ini namanya bersegmen. Kemudian dia memiliki glikoproteinnya itu berbeda-beda. Ini hemagglutinins ya yang HA singkatannya, sedangkan ini yang neuraminidase. Jadi karena kita bisa mengetahui misalnya H1N1, H2N2, H3N3 dan sebagainya itu karena dihitungnya dari sini gitu ya, divariasi. Oleh karena itu vaksinnya itu lebih susah untuk dicari karena sering mengalami mutasi karena DNA-nya ini sendiri sudah ada segmen-segmennya gitu ya. Dia saling silang membentuk virus yang baru. Silang ini antara virus ini menyilang membentuk virus baru dan sebagainya. Ini contoh persilangannya ya. Ini H1N1 berarti hemagglutinnya nomor 1 sama neuraminidasenya nomor 1. Misalnya di sini hitungannya. Kemudian ini H2N2, tuh kan beda lagi. Ini dia bisa mengalami pertukaran segmen ya. Jadi biru ada kuningnya menjadi H2N2. Dia mengalami segmen gen membentuk bermutasi lagi gitu ya, membentuk virus yang baru.